Anda masih bersama Prameswara FM Lamongan. Kita simak ajang selanjutnya. FM The Family Radio Station Prameswara. Anda masih bersama Radio Prameswara FM. Mari kita melangkah ajang berikutnya. FM The Family Radio Station Prameswara. Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda Sobat Prameswara. Senang hari bisa kembali menyapa Anda. Masih di ajang Semangat Pagi tentunya. Seperti biasa juga di hari Selasa ini, 1 jam ke depan kita akan ngobrol dengan dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dengan Dr. Lutfi Tiflani. Selamat siang dokter. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk tema yang akan kita obrolin ya selama 1 jam ke depan. Jadi untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune untuk tema yang akan kita bahas mengenal untuk penyakit difteri. Jadi tetap stay tune di frekuensi yang sama di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Anda masih bersama Radio Prameswara FM. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Mesti ya di ajang Semangat Pagi. Tadi kita sempat ngomongin soal difteri ya, barengan dengan Dr. Lutfi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah, ini Dinas Kesehatan Jawa Timur juga bahkan sudah menyiapkan beberapa langkah agar kasus difteri yang sempat terjadi di Malang pun tidak meluas dan juga menyebar di daerah-daerah lain khususnya. Dan ini kalau tadi kita sempat ngobrol dengan Dr. Lutfi bahwa memang penyebaran penyakit difteri ini bisa terjadi dengan cara cepat ya dokter ya, karena kita ngobrol kayak gini pun mungkin bisa tertular gitu bisa, kan iya. Lewat droplet tadi. Sebenarnya memang ada nggak sih langkah-langkah gitu untuk menghindari supaya nggak terkena atau tertular? Yang pertama kita harus menghindari kontak dengan pasien tersebut, baik yang itu terdiagnosa pasti ataupun dia karier. Ya makanya itu dari rumah sakit atau tim medis kan biasanya tata laksana terhadap pasien tersebut di tempat isolasi. Kemudian perawat-perawat yang menangani atau dokter atau tenaga medis yang lain yang menangani harus pakai APD, alat perlindungan diri yang komplit adekuat, gitu ya? yang komplit, yang jangan sampai tertular seperti itu. Bahkan mungkin tadi dokter sempat bilang gitu, karena penyakit yang tergores atau luka yang belum sembuh pun ketika terkena itu bisa tertular ya dokter ya, segitunya. Cuma bahkan ada ketika yang penerimanya itu yang sehat itu kalau ada locus minorisnya, ada luka juga. Kalau misalnya tertutup, insya Allah nggak apa-apa ya. Yang penting dijaga kebersihan aja. Oke. Ini bahkan penyakit difteri ini sempat mewabah di Malang. Lalu kalau masalah udara nih dok, ini jarak Malang kan di Jawa Timur aja ya. Ini kemungkinan untuk mewabah ya, semoga saja tidak gitu. Lewat udara, ini bisa nggak sih dok? Setahu saya nggak sampai sih. Ya cuma ini aja endemik di tempat tertentu aja. Menularnya juga ketika kontak jarak dekat, jadi lewat droplet gitu. Beda dengan virus kan bisa agak lebih jauh. Karena ini bakteri ya. Iya. Iya.
Nah, ini bahkan menjadi momok yang cukup menakutkan karena di Jawa Timur, khususnya di Malang, ini menjadi satu sekolahan yang akhirnya diliburkan massal gitu karena penyakit difteri ini sendiri. Iya. Mungkin dokter bisa cerita awal akhirnya penyakit difteri ini muncul ke seseorang dan akhirnya dampaknya dan bagaimana gitu prosesnya. Oh iya. Saya bahas yang di Malang dulu. Kalau di Malang itu ketahuan semuanya carrier, jadi tidak ada yang penderita asli, ya cuma carrier aja. Makanya itu diliburkan semua, ya diisolasi, kemudian ditangani oleh tim medis. Nah kalau dari artikel yang saya baca, kalau untuk yang carrier itu nanti dikasih antibiotik dari golongan penicillin maupun erythromycin itu selama 14 hari ya. Berturut-turut kah? Berturut-turut selama 14 hari. Kemudian di follow up, kemudian diberikan vaksin, kemudian di booster ya. Pokoknya tiap 10 tahun itu divaksin dan di follow up terus, kontrol sama dokter. Nah, ini berarti kita kembali lagi ke imunisasi ya dokter ya. Bahkan imunisasi difteri pun sebenarnya sudah ada, namun baru-baru ini saja gitu. Biasanya ketika seseorang yang sudah terkena penyakit difteri akhirnya dia sembuh dan baru diimunisasi, ini berdampakkah dok? Maksudnya ada baiknya enggak sih gitu? Iya, semua pasien yang terjangkit difteri ya kita tangani dulu. Kalau misalnya itu pasien beneran ya ditangani oleh tim medis. Kalau misalnya yang carrier sama sih, maksudnya ya nanti tetap di follow up, terus dikasih vaksin lagi booster gitu tiap 10 tahun seperti itu. Iya, kalau yang carrier pakai antibiotik selama 14 hari. Kemudian kalau yang difteri asli ya itu nanti tergantung klinisnya, tingkat keparahannya juga, kemudian berapa lama, berapa dosisnya nanti tergantung sama dokter. Kalau kasusnya di Rumah Sakit Muhammadiyah sempat menangani nggak sih penyakit difteri seperti ini? Ya sempat ada, cuma di Muhammadiyah Lamongan belum bisa menangani, jadi kita refer kalau nggak ke RSUD ke Timur Surabaya. Setelah itu ada sekitar 114 kalau nggak salah. Kemudian yang meninggal itu 23. Kemudian di Jawa itu sekitar 470-an, yang meninggal sekitar berapa ya? 20-an lah. Kemudian di Kalimantan, Sumatera cuma lebih dikit 10-an kasusnya, cuma yang meninggal cuma 1 atau enggak ada. Nah, itu kenapa bisa sampai meninggal? Ya karena tingkat keparahannya. Jadi kuman masuk ke tubuh, itu nanti di lokal itu, di tonsil itu, limfe, kemudian ada hematogen atau lewat pembuluh darah. Nah itu nanti menjalar ke tempat yang jauh, misalnya jantung, kemudian ginjal, kemudian saraf juga bisa. Yang sering menyebabkan kematian itu karena karena asfiksia atau gangguan saluran pernafasan, kemudian miokarditis atau radang pada otot jantung. Nah, yang menyebabkan kematian pada saluran pernafasan karena ini asfiksia, jadi penyumbatan saluran pernafasan itu sehingga dia menjadi gagal nafas. Yang kedua bisa jadi aspirasi. Aspirasi itu masuknya pseudomembran tadi ke paru-paru. Nah, seperti itu sehingga terjadi distres nafas, akhirnya sianosis atau kebiruan karena kekurangan oksigen sehingga gagal napas. Kalau gagal napas lama-lama jadi apnu atau tidak napas. Apnu, tidak napas, lama-lama jadi henti jantung. Henti jantung. Wah, ini memang berakibat akhirnya fatal seperti itu, akhirnya meninggal. Dan pasien yang terkena difteri ini di Indonesia khususnya tadi dokter sempat bilang cukup banyak ya dokter ya. Oke, baik, untuk Anda Sobat Prameswara, Anda bisa tanyakan seputar difteri, penyebabnya, bagaimana cara dan lain sebagainya. Dan tetap stay tune karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. 103,9 FM The Family Radio Station. Untuk Anda terima kasih yang masih pantau Semangat Pagi tentunya sambil bincang sehat dengan Dr. Lutfi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Tadi kita sempat ngomongin soal difteri. Ini ada beberapa ciri yang memang untuk mengenali seseorang terkena difteri atau tidak. Bahkan terlihat dari
fisiknya. Nah, ini sebagian besar anak di Kota Malang memang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau ideal ya, berkelanjutan. Di antaranya adalah imunisasi difteri ini sendiri. Jadi menyebabkan ratusan siswa dinyatakan positif karier atau sehat tetapi membawa bakteri difteri. Sebenarnya bagaimana sih dok untuk pemeriksaan nih seseorang akhirnya didiagnosa kamu karier, memang benar-benar sakit difteri, ini bagaimana? Iya, untuk tata laksana terhadap pasien itu kena difteri, baik itu kecurigaan terhadap karier ya. Iya. Ada beberapa tata laksana. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama ini kultur, jadi kita swab dari pseudomembrannya itu, kemudian kalau nggak pseudomembran ya tonsil kriptonya atau putih-putihnya itu, kemudian diperiksa di kultur, nanti akan ada hasilnya. Kemudian dari mikroskop juga bisa, jadi nanti pakai mikroskop itu nanti pakai pewarnaan methylene blue itu nanti kelihatan kuman batang ini tadi non motil dan sebagainya, bentuknya batang, tidak bergerak dan tidak berkapsul. Kemudian kita cek juga ini ya toxigenicity atau adanya toksin nggak di dalam tubuh kita. Kalau misalnya jumlahnya banyak berarti severity-nya akan meningkat. Kemudian lab-lab yang lain kayak urinalisis dan sebagainya, kemudian serum antibody antitoksin tadi kalau misalnya kadarnya kurang dari 0,01, nah itu nanti resiko terjadi gejala yang lebih berat akan tinggi. Kalau misalnya lebih dari 0,1 itu biasanya gejala beratnya itu akan berkurang. Dan nanti lihat keparahnya, penyumbatan sampai sejauh mana untuk saluran pernafasannya. Kemudian untuk yang ekokardiografi itu untuk melihat apakah ada miokarditis atau endokarditis, maksudnya manifestasinya pada jantung. Kemudian rekam jantung juga bisa, soalnya karena manifestasinya ke jantung itu bisa saja nanti rekam jantungnya itu menimbulkan adanya AV block atau gangguan pada kelistrikan, kemudian aritmia, ritme jantung yang tidak normal seperti itu. Jadi mungkin ketika seseorang dinyatakan terkena difteri dan terkena jantungnya, nah ini bisa berdampak sakit jantung atau gagal jantung atau bagaimana dok? Ya bisa. Sakit jantung yaitu tadi miokarditis atau endokarditis, yaitu yang salah satu menyebabkan kematian. Nah, kalau misalnya dari jantung bisa terjadi ini ya, selanjutnya komplikasinya bisa jadi akut gagal jantung ya, akut gagal jantung. Kemudian ada AV block juga atau gangguan kelistrikan jantung. Jadi detak jantungnya itu tidak teratur. Seperti itu. Oke. Kemudian prosedur yang lainnya ya tergantung ini tingkat keparahannya. Kalau misalnya pasien yang sampai bullneck itu bengkak pada leher, kemudian obstruksi atau penyumbatan. Kalau misalnya tidak bisa bernafas sampai dia sianosis warna kebiruan, mungkin diperlukan pakai ET ya. Jadi kita masukkan selang ke saluran pernafasannya itu lewat mulut ke trakeanya. Ya, kita patensi jalan nafas, mengamankan jalan nafas supaya bisa bernafas. Kalau misalnya terlalu parah nggak bisa masuk intubasinya tadi, endotracheal tube-nya, mungkin dilakukan ini prosedur pembedahan krikotiroidektomi. Jadi di leher sini, tengah-tengah sini dirobek lubang, masukkan selang biar bisa bernafas. Ya, seperti itu. Oke, sampai segitu parahnya akhirnya dirobek lehernya dan lain sebagainya. Ini tindakan medis ya dokter ya tentunya. Itu yang kalau yang parah. Kalau misalnya untuk jantung tadi kan itu ada gangguan kelistrikan sampai kalau misalnya AV block berhenti, detak jantungnya nggak normal, perlu dilakukan ini pacemaker, pacingnya. Jadi dipasang listrik pad ini, jadi dibantu biar dia sinkronisasi, ya bisa. Jadi memang segitu detailnya ya mendapatkan imunisasi ya. Makanan atau mungkin makanan yang bisa membantu seseorang akhirnya terhindar dari beberapa penyakit itu tadi. Kalau
selama Ada nggak sih? keterangan yang saya baca nggak ada hubungannya makanan dengan atau minuman mencegah dari Difteri. itu. Ya, cuma ini aja menghindari kontak dengan pasien. Oke, baik untuk Anda sobat, kita akan kembali lagi masih di ajang Semangat Pagi. Tentunya di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Masih kita obrolin tentang penyakit difteri, sobat. Belum kita singgung nih, sebenarnya penyakit difteri ini ketika menyerang ibu hamil, Dok. Ibu hamil yang terkena difteri apakah juga akhirnya menular ke bayinya? Iya, ada peluang untuk ini terjadi penularan terhadap bayinya lewat transplasenta ya. Jadi lewat darah plasenta itu. Ya, makanya harus ini segera ditangani oleh tim medis, terus diisolasi seperti itu. Iya. Bagaimana dengan anak-anak nih, Dok? Kalau tadi ibu hamil, lalu anak-anak yang belum imunisasi difteri dan terkena difteri? Ya kalau misalnya belum mendapatkan imunisasi ya harus ini segera diimunisasi. Anak-anak jarang ya yang nggak dapat imunisasi. Di Indonesia kan ada programnya. Jadi anak-anak mulai 2 bulan, kemudian selanjutnya 4 bulan, kemudian 6 bulan, terus 15 sampai 18 bulan dan terakhir 4 sampai 6 tahun. Kemudian sekarang tuh direkomendasikan bahwasanya remaja dan dewasa juga harus mendapatkan. Kalau remaja itu mulai 11 sampai 12 tahun itu diberikan, kemudian dikasih booster setiap 10 tahun seperti itu. Jadi memang sudah ada imunisasi ini sangat membantu gitu ya untuk mencegah. Kemudian imunisasi untuk ibu hamil juga bisa, tapi ini setelah minggu ke-20 ya diberikan itu nggak apa-apa. Ada batasan usia kehamilan ya, Dokter? Iya, harus ini lebih dari 20 minggu. Takutnya kalau misalnya kurang nanti mengganggu ini ya proses pembentukan janin. Oke, ini tadi anak-anak. Bagaimana dengan remaja nih? Dan selanjutnya di swab lagi setelah diberikan, di swab lagi setelah 14 hari, di swab lagi dilihat kultur masih ada atau tidak seperti itu. Oke. Di follow up terus. Iya. Jadi memang untuk pencegahan yang namanya penyakit difteri ini sendiri sebenarnya diawali dari lingkungan bersih atau lingkungan rumah yang memang mendukung tidak bisa terkena difteri atau gimana, Dok? Karena ini bakteri ya? Iya. Ya ini faktor risiko yang terjadi penularan itu ini rumah yang padat penduduk, kemudian yang kurang bersih, kemudian kondisi kualitas hidup di bawah rata-rata, misalnya sandang pangan papannya itu kurang dari standar, kemudian imunitas tubuh yang melemah, misalnya kayak orang yang terjangkit HIV, nah itu risiko ini terjadi tertular kemudian menularkan ke tempat yang lain juga. Karena memang ini difteri ini bisa dibilang nggak main-main gitu ya, bahkan bisa fatal dan akhirnya bisa meninggal. Jadi mungkin dokter bisa memberikan pesan kepada sobat Prameswara untuk menghindar ya, karena memang sudah katakanlah sudah terkena imunisasi sebelumnya. Namun tidak ada salahnya juga cara untuk mencegah terjadinya difteri ini sendiri. Iya, cara mencegah sebenarnya kita ini aja sih, hindari kontak dengan penderita, baik itu yang penderita yang jelas maupun terhadap karier. Kemudian jangan bepergian ke tempat yang endemik adanya difteri. Kemudian orang itu meskipun kita sudah mendapatkan vaksinasi lengkap dulu, itu juga ada risiko kalau tidak diberikan booster. Nah, atau boosternya kurang adekuat, itu juga bisa memiliki risiko tertular seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah berusaha mencegah biar tidak kontak, kemudian sudah melakukan vaksinasi, terus kita merasa ada gejala-gejala kok yang mirip, ya segera langsung dibawa ke dokter aja biar dipastikan di pemeriksaan lengkap, lab, swab, kultur dan sebagainya biar jelas, biar diagnosanya pasti sehingga penanganannya lebih dini. Kalau misalnya dibiarkan saja nanti
kalau sudah parah resikonya bisa kematian tadi seperti itu. Oke. Ini kejadian di Malang ini cukup membuat kita akhirnya tahu ya. Mungkin awalnya belum tahu difteri itu yang seperti apa gitu, yang bagaimana. Sekarang mungkin banyak masyarakat awam yang akhirnya membuka mata bahwa memang penyakit difteri ini bisa dibilang penyakit yang akhirnya fatal gitu dokter ya. Namun kesehatan di rumah atau lingkungan rumah ini sangat berpengaruh. Salah satunya tadi dokter bilang bahwa lingkungan yang padat penduduk pun bahkan bisa menyebabkan penyakit difteri ini katakanlah ada di seseorang dan tertular, cepat tertular seperti itu. Oke, untuk Anda Sobat Prameswara masih di ajang Semangat Pagi dan tentunya untuk Anda tetap stay tune di 103,9 Prameswara FM lah. Cukup bisa menemani siang hari Anda ya di cuaca yang cukup panas dan tentunya Dr. Lutfi terima kasih untuk informasinya untuk mengenai penyakit difteri yang sudah di-share ke Sobat Prameswara yang lainnya. Sama-sama. Next time bisa main kesini lagi pastinya ya. Oke. Baik untuk Anda Sobat Prameswara tetap stay tune di frekuensi yang sama karena Semangat Pagi masih menemani siang hari Anda. 103,9 FM The Family Radio Station.